Halo Mams, jumpa lagi bersama saya di sini yang punya hobi bersih-bersih rumah. Di video kali ini, saya mau bersih-bersih halaman belakang rumah. Lagi-lagi halaman belakang rumah nih Mams. Karena 2 hari yang lalu itu hujannya deras sekali Mams. Jadi di belakang rumah saya ini ada pohon yang tumbang. Sebelum kita ke belakang rumah, ini di bagian samping, saya mau kasih lihat dulu Mams. Ini saya punya satu buah ketimun. Pohon ketimunnya ini saya sudah tanam kurang lebih 3 bulan yang lalu. Mau saya cabut, tapi ketika mau saya cabut ada satu buah yang sudah mulai berbuah. Nah, saya biarkan saja, tidak saya cabut, dan ini hasilnya. Tapi buahnya hanya satu buah nih Mams. Ya, hitung-hitung buat latihan menanam lah. Wow. Sekarang kita ke halaman belakang ya Mams. Ini dia nih Mams. Sangat-sangat kotor. Ada daun-daun yang berguguran, ada ranting-ranting. Ini bekas hujan 2 hari kemarin Mams. Sebenarnya kemarin mau saya bersihkan, hanya saja karena masih becek, jadi agak sulit untuk dibersihkan. Nah, hari ini panasnya ya lumayan bagus lah. Nah, ini sudah sore Mams. Saya mau bersih-bersih dulu di bagian belakang. Ini pohon yang tumbang ini Mams. Sudah dipotong oleh Pak Su. Ini yang tumbang ini pohon mangga becang. Kalau di tempat teman-teman namanya apa ya? Bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini di sampingnya ada pohon belimbing wuluh. Ini buahnya banyak sekali. Cuma karena kemarin pohon tumbang jadi buah-buahnya itu banyak yang berguguran. Sebenarnya buahnya banyak loh. Buahnya ini sudah dari bulan Desember Mams. Tidak pernah habis berbuah. Sudah saya ambil berulang-ulang kali tapi masih banyak saja buahnya. Pernah saya ambil buat bikin sambal, terus buat bikin ikan kuah kuning, dan masih banyak lagi Mams. Nah, ini bagian atas Mams. Jadi seperti gunung ya. Ada banyak tumbuh-tumbuhan di sana, pohon-pohon, terus tanahnya tanah merah. Jadi kalau hujan biasanya air mengalir dari atas, terus kalau terlalu sering hujan biasanya longsor. Ini tahun lalu juga longsor ya Mams, sampai-sampai kandang yang di belakang rumah ini tertimpa longsor, jadinya hancur kandang ayam Mams. Ini yang tempat saya bikin untuk membakar sampah, itu kandang ayamnya di situ Mams. Nah, ini sampah-sampah, daun-daun, ranting-ranting dari pohon yang roboh kemarin. Anginnya kencang sekali Mams kemarin 2 hari yang lalu. Nah, ini sampai di sini Mams, sangat kotor Mams. Oh no. Karena itu saya berinisiatif lebih baik saya bersihkan saja. Nah, ini pohon nangka dengan daun-daunnya. Jadi kalau daunnya sudah kering berguguran, makanya di bagian bawah itu kotor sekali dengan daun-daun Mams. Nah, ini pohon jeruk limau. Di bawahnya ini yang tadi ada pohon ketimun itu Mams. Nah, di situ mau saya bikin kebun kecil-kecilan saja. Tapi sebelumnya mau saya bersihkan dulu di bagian belakang ini Mams. Nah, ini pohon mangga becang yang roboh kemarin itu Mams. Sudah dipotong dan sekarang mau saya bersih-bersih. Pertama saya bersihkan bagian atas dulu. Jadi saya nyapunya itu dari atas ke bawah ya Mams. Soalnya kalau saya nyapu dari bawah dulu, nanti ketika saya nyapu di bagian atas, sampahnya malah jatuh ke bawah. Ini saya membakar sampahnya di bagian atas. Jadi saya bikin dari atas dulu, tampung sampahnya di atas, baru dibakar. Di belakang saya ini ada pohon nangka. Umurnya sudah kira-kira 30 tahun. Jadi sudah sangat lama ya pohon nangka ini. Dan buahnya itu sakit Mams. Jadi kalau buahnya jatuh itu sudah rusak. Sudah ada yang sebagian masih mentah, sebagiannya sudah busuk. Jadi tidak bisa digunakan walaupun untuk sayur. Terus banyak sekali daun-daunnya itu berguguran. Jadi setiap hari walaupun sudah disapu, tetap saja ada daun-daun yang berguguran. Jadi setiap hari itu kita harus bersihkan. Kalau tidak, nanti daun-daun yang hari ini tambah yang besok, tambah besoknya lagi, itu bisa bertumpuk-tumpuk daunnya Mams.
Terus di bagian depan saya itu ada pohon rambutan, Mams. Pohon rambutannya juga mungkin karena tumbuh di tanah yang kurang subur, jadi hasilnya juga tidak bagus. Buah-buahnya juga banyak yang busuk. Awalnya pohon rambutan ini tumbuh subur, daunnya lebat, juga sudah sempat menghasilkan buah. Tapi dari akhir-akhir ini pohon rambutan ini jadi sakit, jadi tidak ada buahnya. Kalaupun ada, buahnya busuk atau menjadi hitam. Jadi rencananya pohon rambutan ini juga mau saya tebang. Tapi mungkin saya tunggu beberapa bulan, kalau tidak juga menghasilkan buah atau semakin hari semakin sakit. Jadi saya rencana mau ditebang saja pohon rambutannya, Mams. Rencananya di halaman belakang ini mau saya bersihkan. Jadi kalau pohon-pohon yang sudah tidak ada berguna lagi atau tidak bermanfaat lagi, mau saya tebang saja. Jadi supaya di halaman belakang ini jadi lebih luas dan untuk membersihkannya itu lebih mudah. Dan rencananya di bagian belakang ini, Mams, mau saya tanam tanaman-tanaman yang berumur pendek seperti jagung, singkong, atau tanaman-tanaman yang lain yang lebih cepat menghasilkan. Kenapa, Mams? Karena saya berpikir mungkin akhir-akhir ini harga beras juga mahal. Jadi kalau kita punya halaman belakang atau kita punya halaman di rumah, kan tidak ada salahnya kan, Mams, kalau kita tanam dengan tanaman yang berumur pendek, jadi lebih cepat menghasilkan, supaya pada saat kita panen nanti mau diperlukan lagi untuk yang berikutnya bisa dipanen lagi. Begitu, Mams. Atau bisa juga kita tanam sayur-sayuran yang juga bisa membantu kebutuhan dapur, Mams. Bisa juga ditanami cabai, tomat, lengkuas, jahe, dan seterusnya. Jadi semua kebutuhan dapur bisa terpenuhi kalau kita punya kebun sendiri di rumah ya, Mams. Oh ya, beberapa waktu yang lalu di bagian depan rumah itu saya ada tanam cabai, kangkung, sawi, dan beberapa tanaman yang lain. Hanya saja mungkin lokasinya yang terlalu panas karena di bagian depan rumah saya, di teras saya itu terkena langsung dengan sinar matahari. Jadi mungkin saja tumbuhannya tidak bisa tumbuh sempurna karena mungkin terlalu panas, Mams. Ya jadinya gagal panen deh. Saya rencananya, Mams, mau bikin kebun sederhana di tempat yang tadi saya tunjukkan ke Timun itu, Mams. Saya mau bikin kebun percontohan di situ dulu. Nanti kalau sudah berhasil, baru kemudian saya lanjut di bagian belakang sini, Mams. Rencananya yang di kebun percontohan yang di rumah kecil di bawah ini, itu mau saya tanami dengan sayur-sayuran seperti kangkung, kacang panjang, pare, ketimun, sawi. Ya, itu saya sudah ada bibitnya, cuma untuk wadahnya atau tempatnya masih belum ada. Jadi saya bersihkan dulu, saya rapikan dulu, baru kemudian saya tanami dengan sayur-sayuran di bagian samping yang tadi saya tunjukkan ada ketimun itu loh, Mams. Dulu saya juga pernah bikin sayur hidroponik, Mams. Saya lihat contohnya atau cara buatnya di YouTube. Kemudian saya ikuti, saya sudah beli wadahnya, sudah beli bibit, sudah ikuti apa yang dibikin di YouTube. Tapi pas waktu saya bikin, awalnya jadi tumbuhnya bagus. Tapi sekitar 14 hari kok jadi kangkungnya seperti tidak tumbuh atau kangkungnya menjadi kurus, tumbuhnya ke atas, tidak ada daunnya. Saya sudah ikuti langkah-langkah yang saya lihat di YouTube, tapi hasilnya tidak memuaskan. Makanya untuk sementara saya berhenti untuk membuat sayur hidroponik. Kemudian saya singkirkan semua wadah-wadah. Saya menanam dengan menggunakan media tanamnya tanah. Jadi saya tanah yang khusus buat menanam sayuran, juga dengan bibit-bibitnya saya tanam. Tapi sepertinya sama saja. Waktu itu kan saya menanam kangkung nih, Mams, kangkung sama sawi. Awalnya tumbuhnya itu bagus, Mams, subur, hijau. Tetapi sekitar 2 minggu
Atau 14 hari kemudian sayurnya tumbuh sama seperti yang tanaman hidroponik Mams. Jadi tumbuhnya itu lurus ke atas seperti sapu lidi. Jadi kurus dan daunnya kecil-kecil. Terus saya cari lagi dong di YouTube. Saya tanya kira-kira itu apa penyebabnya. Sudah dikasih solusi, saya nonton di YouTube, saya ikuti langkah-langkahnya, tetapi tetap saja Mams, sama seperti waktu saya bikin hidroponik atau yang menggunakan media tanamnya tanah. Kalau teman-teman mungkin ada yang punya ide atau saran atau usul, tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, ini sekarang saya bersihkan di bagian bawah sekali. Di sini daun-daunnya sangat banyak Mams, bertumpuk-tumpuk. Mungkin karena di bagian bawah sekali ya Mams, jadi ditiup angin jadi banyak di bagian bawah ini Mams. Semua daun dan sampah-sampah ini saya sapu, kemudian dikumpulkan di bagian atas tadi yang waktu awal saya sapu itu ya Mams. Dikumpulkan di situ, kemudian nanti saya bakar. Kalau ada sisanya dilanjutkan besok. Tara, ini dia hasilnya. Halaman belakang yang sudah saya bersihkan. Tadi itu banyak sekali ya daun-daun dan sampah-sampahnya, ranting-ranting pohon sudah saya bersihkan dan ini hasilnya Mams. Walaupun belum terlalu bersih tapi sudah boleh lah kalau dibandingkan dengan yang tadi. Untuk pohon becangnya atau pohon mangga becang yang roboh kemarin itu baru dipotong saja. Jadi istilahnya masih mentah ya, jadi belum bisa dibakar. Jadi yang dibakar hanya daun-daun kering saja. Daun mangga becang masih dibiarkan dulu beberapa hari kena sinar matahari, sudah kering baru bisa dibakar ya Mams. Nah, ini penampakan dari atas, bersih ya, walaupun belum bersih-bersih amat tapi ya bolehlah. Oke Mams, saya sudah selesai bersih-bersih, saatnya saya mau masuk. Ini karena saya membersihkannya sudah sore dan sekarang sudah hampir malam. Jadi sudah agak gelap dan ayam-ayam sudah mulai bersiap-siap naik ke pohon untuk tidur. Seperti yang sudah pernah saya bilang, kandang ayam yang ada di sebelah ini sini. Ini kandangnya karena kena longsor jadi sudah tidak berfungsi lagi. Hanya ada beberapa kali ayam masuk di sini hanya untuk bertelur. Tapi untuk tidur mereka kebanyakan lebih suka di pohon. Ini sudah mulai berebutan untuk naik di pohon. Nah, ini ayamnya. Tapi walaupun demikian ayam-ayam ini menghasilkan juga loh. Mereka punya banyak telur dan jadi kalau mau makan telur kita tidak beli lagi ke pasar, tapi banyak telur-telur di kandang ayam yang tadi itu loh Mams. Oke Mams, sampai di sini dulu video saya ya. Terima kasih sudah menemani saya membersihkan di belakang rumah saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.